merasakan pelukan pamannya. Xiao Mei yang awalnya tidak menunjukkan ekspresi dan berusaha tegar, tidak bisa menahan lagi dan mulai menangis. Kamu sudah aman. Xiao Mei akhirnya tidur dengan nyenyak. Pergi ke dapur. Neneknya sudah menyiapkan sarapan untuknya. Namun, Xiao Mei malah mulai bertanya kepada pamannya. Apakah dia bisa dilatih untuk menjadi pembunuh? Ini membuat pamannya terkejut tetapi tetap setuju. Jadi pamannya segera menggunakan uang untuk mengatur agar Xiao Mei bisa bersekolah. Namun, ini membuat Xiao Mei tidak senang. Karena Xiao Mei merasa bahwa belajar sama sekali tidak bisa mengajarinya untuk menjadi pembunuh. Pamannya mendengar kata-kata yang begitu kekanak-kanakan. Juga tidak mengatakan apa-apa. Malah mengeluarkan pistol dan mulai menembak secara gila-gilaan. Seketika, kerumunan mulai panik. Kemudian pamannya menyatakan kamu. Apakah harus menjadi pembunuh seperti ini? Dengan cara ini, kamu pasti tidak akan hidup lama. Jika ingin menjadi, harus menjadi pembunuh yang cerdas. Selain menarik pelatuk, kamu juga harus mengerti bagaimana dunia ini berfungsi. Untuk mengetahui apa yang ada di kepala orang lain. Harus belajar psikologi dan serangkaian pengetahuan lainnya. Dan jika ingin belajar semua ini, kamu hanya bisa pergi ke sekolah. Xiao Mei akhirnya benar-benar diyakinkan. Dia mengambil tasnya lagi. Jalan balas dendam Xiao Mei resmi dimulai. Tak lama kemudian, 15 tahun berlalu. Setelah dewasa, Xiao Mei muncul. Dia langsung menabrak sebuah mobil polisi. Kemudian, Xiao Mei turun dari mobil dalam keadaan mabuk. Melihat situasi itu, polisi tanpa ampun membawanya ke kantor polisi. Untuk membuat Xiao Mei sadar, polisi memutuskan untuk menahannya semalam, agar dia bisa tidur. Benar, semua ini adalah rencana Xiao Mei. Dia datang untuk membunuh. Segera setelah itu, Xiao Mei mulai berganti pakaian. Setelah mengenakan pakaian ketat hitam, Xiao Mei kemudian membuka kunci pintu. Membuka pintu penjara. Melihat kamera di atas kepala, Xiao Mei perlahan-lahan memindahkannya ke area buta. Polisi bertugas membaca koran. Sama sekali tidak menyadari. Sama sekali tidak menyadari keanehan. Dengan begitu, Xiao Mei berhasil sampai ke area minum. Setelah mendapatkan segelas air dan sebuah sendok, Xiao Mei kemudian masuk ke ruang penyedia listrik. Membuka kotak listrik, Xiao Mei pertama-tama meletakkan sendok di atasnya. Kemudian menggigit gelas untuk membuat lubang kecil. Juga meletakkannya ke dalam kotak listrik. Dengan begitu, sebuah perangkat pengatur waktu selesai dibuat. Dan Xiao Mei memanfaatkan kesempatan untuk merangkak ke dalam saluran ventilasi di atas. Ketika dia merangkak ke dekat sebuah kipas, Xiao Mei mengeluarkan jam tangan dan mulai menghitung mundur. Ternyata, Xiao Mei baru saja menghitung sampai Cui. Sendok jatuh dan memicu hubungan pendek. Gelas juga terlempar oleh perangkat. Kipas pun kehilangan daya. Xiao Mei segera mulai melintasi kipas tersebut. Namun pada saat itu,